Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas 5 saat. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari apa itu konduktor dan apa itu isolator. Lalu dilanjutkan dengan kita akan mencari pokok pikiran dalam teks eksplanasi yang telah kalian pelajari kemarin. Dan kita akan membuat gambar berdasarkan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu konduktor? Ya, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sebagai contoh, konduktor itu terbuat dari logam. Logam biasanya seperti besi, aluminium, baja, seng, dan tembaga. Sebagai contoh bendanya, yaitu ada sendok logam, wajan penggorengan, lalu lapisan bawah dari setrika listrik. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar dari logam atau beberapa macam seperti aluminium, timah, tembaga, besi, emas, perak, dan lainnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang konduktor. Sekarang kita akan mempelajari tentang isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bisa diulangi ya. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau disebut juga sebagai penghambat panas. Sebagai contoh, isolator terbuat dari bahan-bahan berikut ini, yaitu ada karet, ada plastik, ada kayu, ada kertas, lalu ada kain, gabus, dan juga busa. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Di situ ada keranjang plastik, ada gelas keramik, lalu ada balon karet, kertas, kain, kayu, wol, dan juga gabus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang semikonduktor. Semikonduktor adalah benda yang sedikit dapat menghantarkan panas. Sedikit dapat menghantarkan panas. Artinya, semikonduktor berada di antara konduktor dan juga di antara isolator. Lalu, contoh bahan-bahan semikonduktor yaitu ada selenium, lalu germanium, silikon, dan metal oksid. Biasanya digunakan untuk keperluan elektronika seperti pembuatan transistor seperti ini. Nah, ini adalah bahan germanium yang diubah menjadi germanium diode digunakan untuk elektro. Dan ini silikon dirubah menjadi silikon diode. Nah, untuk membuktikan sifat dari konduktor dan isolator, kita akan melakukan percobaan berikut ini. Coba buka pada bukumu halaman 81. Di sini Meseni sudah menyiapkan 2 buah gelas berisikan air panas. Nah, gelas 1 kita sediakan sendok logam dan gelas 2 kita sediakan sendok yang terbuat dari plastik. Yang pertama kita masukkan sendok logamnya ke gelas 1 dan kita masukkan sendok plastik ke gelas 2. Kita tunggu selama 5 menit dan amati perubahan apa yang terjadi pada kedua buah sendok. Mana yang terasa paling panas atau paling hangat? Apakah sendok logam atau sendok plastik? Sendok logam merupakan bahan konduktor, sedangkan sendok plastik merupakan isolator. Jika kamu sudah melakukan percobaan, tulis hasil pengamatanmu pada tabel tersebut ya. Sekarang kita akan mencari ide pokok dalam teks eksplanasi. Buka bukumu pada halaman 79. Di situ ada
Teks eksplanasi berjudul Benda Penghantar dan Penghambat Kalor. Ingat ya, untuk mencari ide pokok, kita harus membaca dari awal sampai akhir dengan cermat dan teliti. Lalu, kita harus mencari kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Nah, letak ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama bisa terdapat di awal, di akhir, maupun di tengah-tengah paragraf. Sekarang, coba carilah ide pokok pada teks tersebut. Jika sudah menemukan ide pokoknya, silahkan digarisbawahi ide pokoknya pada teks tersebut ya. Sekarang kita akan belajar tentang membuat gambar cerita berdasarkan teks eksplanasi. Buka bukumu pada halaman 85. Nah, di situ sudah ada contohnya dan penjelasannya. Apa sih fungsi dari gambar cerita? Gambar cerita berfungsi untuk memberikan langkah kerja, memberikan penjelasan. Selain memberikan penjelasan, gambar cerita juga berfungsi untuk menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembaca, sehingga pembaca dapat memiliki gambaran tentang apa yang sedang diceritakan. Lalu, gambar cerita juga berfungsi untuk menerangkan konsep yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, perhatikan contoh berikut. Di bukumu di halaman 84, di situ terdapat teks eksplanasi tentang penemuan penanak nasi listrik. Di situ terdapat gambar cerita. Perhatikan gambar tersebut, itu adalah gambar rice cooker dan penjelasannya. Masih ingatkah kamu dengan teks eksplanasi tentang angin darat dan angin laut? Nah, ini adalah contoh gambar dari teks eksplanasi tersebut. Terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, ini juga merupakan gambar cerita tentang setrika listrik yang memanfaatkan bahan isolator dan juga bahan konduktor. Nah, sekarang buatlah gambar cerita tentang konduktor dan isolator seperti pada contoh setrika listrik tadi ya. Berikan penjelasannya mana yang konduktor dan mana yang isolator. Sekian dari Mesening, semoga dapat bermanfaat dan dapat kamu pahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.